Ayat yang tadi kita baca itu menyebutkan aula mastumun nisaa, atau kamu habis menyentuh wanita. Menurut madhab fikih yang 4, yang dimaksud dengan menyentuh wanita itu memang mereka masing-masing punya konotasi yang berbeda. Kita nih Pak, khususnya orang Indonesia yang madhabnya Syafi'i, itu mengambil pendapat secara zahirnya, la masa yulamisu, sentuhan kulit dengan kulit. Jadi Bapak kalau punya istri kita itu kan bukan mahram kita, ya, maka Bapak sentuh kulitnya dengan kulit Bapak, itu membatalkan wudhu menurut pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang disentuh bukan kulitnya, aman. Misalnya dia pakai baju, ya, yang kita pegang bajunya, nggak apa-apa, ya. Atau bukan kulitnya tapi misalnya rambutnya. Nah rambut itu bukan kulit Pak, nggak apa-apa. Apalagi yang bukan kulitnya, giginya. Kali giginya diusap-usap gitu sama lakinya, panjang juga gigi lu gitu misalnya kan, itu nggak apa-apa. Kuku Pak, itu bukan kulit. Ya, jadi kalau kulit sama kulit itu batal. Tapi kalau kulit sama kulit tapi ada lapisannya, nggak apa-apa. Ya, itu dalam kalangan mazhab Asy-Syafi'i, khususnya kepada yang bukan mahram. Sedangkan kalau dia mahram, Bapak punya anak perempuan, nggak apa-apa kulitnya dipegang, cium tangan gitu, nggak apa-apa. Kita punya ibu kita sendiri, nggak apa-apa. Kakak, adik, semua. Pokoknya yang kita haram untuk menikah dengan dia untuk selama-lamanya, yang disebut dengan mahram mu'abbad, maka itu nggak masuk hitungan. Sentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang boleh kita nikahi atau sudah sedang kita nikahi istri kita, nah maka itu membatalkan wudhu, khususnya di dalam mazhab Syafi'i. Nah yang mengatakan tidak batal itu mazhabnya Hanafi, dan di tengah-tengah ada mazhab Maliki yang mengatakan begini, batal apa enggak tergantung nyetrum apa enggak. Kalau dipegang, nah itu batal. Tapi kalau dipegang, enggak nih, ardenya bagus nih, kagak nyetrum gitu ya. Nah maka itu enggak batal, kata Maliki. Nah di kita Syafi'i, nyetrum kagak nyetrum, asal kulit sama kulit otomatis batal, gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'al 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Kajian kita malam hari ini terkait dengan fikih toharoh sebagai syarat sah diterimanya sholat kita. Tidak sah sholat kita kalau tidak bertoharoh. Bertoharoh itu ada dua. Yang pertama menghilangkan najis dan yang kedua mengangkat hadas. Kalau kita bicara najis itu panjang ya. Bagaimana caranya mensucikannya? Tentu dengan menggunakan air. Tapi kalau yang kedua yang disebut dengan raf'ul hadas atau mengangkat hadas, nah ini 100% sifatnya ritual, upacara. Tidak ada kaitannya dengan benda najis, tidak ada fisiknya, tapi statusnya yang kemudian menjadi larangan atau hambatan kita dari mengerjakan sholat. Nah jamaah sekalian, di surat Al-Ma'idah ayat 6 ini terhimpun dua cara bertoharoh. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah mandi janabah. Bahkan ditambah lagi alternatif yang ketiga yaitu tayamum. Jadi wudhu, mandi janabah, tayamum itu ada dalam satu ayat. Surat apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyapa kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kamu sudah berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah-wajah kamu dan kedua tangan kamu sampai ke siku, dan usaplah sebagian dari kepalamu, dan cucilah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu yang wudhunya. Sedangkan yang mandi janabahnya, wa in kuntum junuban, dan kalau kamu sedang dalam keadaan junub, berjanabah, atau dengan kata lain berhadas besar, fattaharu, maka bersucilah, yaitu dengan cara mandi. Wa in kuntum marda, dan kalau kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau berada dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu di antara kamu ada yang baru kembali dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau kamu habis menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu atau untuk mandi janabah, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiba, dengan menggunakan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kamu, wa aidikum minhu, dan kedua tanganmu dengan menggunakan tanah itu. Ma yuridullah, Allah tidak menginginkan liyaj'ala 'alaikum min haraj, membuat kamu berat, walakin, tetapi, yuridu, Allah menginginkan, liyutahhirakum, mensucikan kamu, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, la'allakum tashkurun, semoga kamu dapat bersyukur. Jadi jamaah sekalian, ada wudunya, ada mandi janabahnya, dan ada tayamumnya. Kita bicara wudunya dulu jamaah sekalian. Di dalam ayat ini tentang wudhu, ternyata Allah hanya menyebutkan 4 anggota wudhu. Yang pertama, wujuhakum, wajah-wajah kalian. Allah tidak menyebut berkumur, Allah tidak menyebut masukkan air ke hidung, bahkan juga tidak menyebut cuci tangan, bahkan juga tidak menyebut membaca bismillah atau mengucapkan niat, bahkan juga tidak menyebutkan niat di dalam hati. Ujuk-ujuk langsung mengatakan faghsilu, maka cucilah, basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Yang kedua, wa aidiyakum, dan kedua tangan kalian, tapi disebutkan batasnya sampai siku. Sampai di sini maksudnya termasuk juga kedua sikutnya. Yang ketiga, wamsahu biruusikum, dan usaplah. Kalau tadi yang wajah dan tangan itu cucilah, nah yang ketiga ini bukan cuci, wamsahu, dan usaplah.
biruusikum pada sebagian kepala kamu dengan menggunakan tangan yang basah. Dan yang terakhir yang keempat, wa arjulakum ay faghsilu arjulakum, dan cuci pula kedua kakimu ilal ka'bain, termasuk juga kedua mata kakinya. Jadi 4 Pak, wajah, tangan sampai siku, usap kepala, dan cuci kaki sampai kedua mata kaki. Nah, oleh para ulama, karena yang disebutkan cuma 4 ini, maka 4 ini mutlak disepakati inilah yang masuk dalam anggota yang wajib dibasahi dengan air. Sedangkan yang lain-lain karena tidak masuk di dalam ayat ini, adanya nanti di hadis, para ulama berbeda-beda pendapat, tapi tidak ada yang mengatakan sampai kepada rukun atau kewajiban. Misalnya kumur, kebanyakan ulama sepakat kumur itu sunnah, ya, tidak sampai wajib, sehingga kalaupun orang wudhu tidak kumur tidak jadi masalah. Itu jatuhnya adalah sunnah. Yang kedua, memasukkan air ke hidung, istinsyak, dan juga mengeluarkannya, istinsar, itu juga sunnah. Kalau kumur sunnahnya 3 kali, kalau istinsyak ini dan istinsarnya masuk dan keluar sekali aja. Karena kalau berkali-kali jadi pilek Pak urusannya. Ya, jadi kumur itu disunnahkannya 3 kali. Kemudian masukin air ke hidung disunnahkannya sekali saja. Tapi sebelum itu juga lebih disunnahkan lagi adalah untuk mencuci kedua tangan, biar tangannya dalam keadaan sudah tidak ada lagi najisnya, alias sudah suci. Sebab kalau tangannya masih belepotan najis, terus dia cuci muka, dia ngusap kepala, najisnya jadi rata. Oleh karena itu afdalnya, sunnahnya sebelum berwudu mencuci kedua tangan. Jadi tangannya bersih dulu, kemudian berkumur, kemudian istinsyak dan istinsar. Itu jatuhnya bukan kewajiban, jatuhnya sunnah. Secara nilai pahala tentu pahalanya jadi berlipat-lipat ganda. Tapi seandainya airnya nggak cukup, waktunya nggak cukup, keadaannya mepet, dan tidak pakai cuci tangan, tidak pakai kumur, tidak pakai istinsyak, itu sah-sah saja. Lalu nanti ada sebagian ulama, wabil khusus di kalangan mazhab Hanafi, yang juga menyunnahkan dalam berwudu itu menggosok gigi alias bersiwak. Nah, maka kalau kita berada di negeri-negeri yang mayoritas ulamanya bermazhab Hanafi, tempat wudu itu Pak, itu ada sikat giginya. Jadi mereka gosok gigi di situ, sehingga wudunya jadi lama, ngantri. Kenapa? Karena gosok gigi dulu. Nah, buat mereka gosok gigi itu masuk dalam kategori sunnah sebelum wudu. Di kita enggak. Di kita yang banyak melakukannya bukan pada saat wudhu Pak, saat lagi sholat. Bapak-bapak bisa lihat banyak ulama, para habaib, ya, itu kalau mau sholat tuh habis begitu qomat dia keluarin kayu siwak, kosok. Nah, dia sebelum sholat. Nah, kalau di kalangan mazhab Hanafi yang lebih afdalnya bukan pas lagi mau sholat, pas lagi berwudhu, gitu. Nah, jemaah sekalian, yang lain-lainnya nanti misalnya kayak mencuci wajah itu dengan 3 kali gitu ya, itu sunnah juga. Mencuci tangan 3 kali juga sunnah. Nah, ini yang kadang-kadang suka orang gerecok tuh kanan kiri apa kanan kiri kanan kiri apa kanan kiri. Ya, sebenarnya yang lebih banyak dilakukan itu adalah kalau lagi kanan aja sampai 3 kali, kalau kiri aja 3 kali. Tapi kalau mau kanan kiri ya nggak salah juga sih. Tapi yang masyhur di kalangan para ulama tuh kanan dulu sekali, 2 kali, 3 kali, udah, baru kiri sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti kuping gitu juga. Walaupun kuping itu nggak termasuk dalam kewajiban, bukan rukun. Nah, kaki gitu juga disunahkan kanan kiri. Baik, jamaah sekalian,
Sekarang kita fokus kepada yang disebutkan di Qur'annya dulu, yaitu tentang mencuci wajah. Wajah itu yang wajib cuma sekali, Pak. Kalau 2 kali atau 3 kali itu pahalanya yang berlipat ganda. Tapi seandainya hanya sekali, itu sudah sah. Cuman yang bikin jadi nggak sah itu adalah jika di wajah kita itu ada penghalang. Entah itu bedak, entah itu handiplas, entah itu bulu mata badai, ya, atau apa, pokoknya sesuatu yang membuat wajah kita sama air nggak ketemu. Nah, itu yang jadi masalah, yang membuat wudhu kita jadi tidak sah gara-gara airnya itu tidak kena ke kulit. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, yang penting bukan 3 kalinya, yang penting meratakannya. Nah, meratakan ke seluruh wajah, pertanyaannya lagi nih, apa yang dimaksud dengan wajah? Karena di dalam Al-Quran disebut wajah, ya. Cucilah wajah-wajah kamu. Apa batasan wajah? Umumnya para ulama sepakat bahwa wajah itu adalah area wajah kita ini, tapi batasannya adalah kalau kanan kiri itu batasnya dari anak telinga nih, Pak. Syahmah istilahnya kalau dalam bahasa Arab, karena ada 2 kanan kiri, syahmah, syahmah, syahmataini, antara 2 anak telinga kalau kita bicara lebarnya, dan antara manabitis sya'ri ila asfaliz zaqani. Manabit tempat tumbuhnya rambut. Jadi kalau model kayak kita nih, Pak, ada yang jidatnya lebar, ada yang mundur gitu kan, ada yang botak. Nah, kalau yang botak susah tuh, Pak, karena rambutnya nggak ada. Nah, tapi kalau yang ada rambutnya, dari pas perbatasan rambutnya numbu ke depan atau ke bawah, nah itu namanya wajah. Ila sampai asfaliz zaqani. Asfal itu bagian paling bawah, az-zaqan itu dagu. Hanya saja nanti dalam implementasinya para ulama beda pendapat. Dagu kan ini, Pak, ya kan? Apakah asfal itu ini ataukah asfal itu ini? Itu. Ada yang bilang sini, ada yang bilang sini. Tapi kalau kita wudhu, Pak, mendingan sampai sini. Kenapa? Karena kalau kita basahin nggak apa-apa. Cuman kalau misal kata ya, ternyata yang bener sini, kita cuma sampai sini doang, Pak. Ah, ini nggak basah jadinya kan? Maka basahin aja semua. Lebih boleh, kurang jangan. Nah, oleh karena itulah maka ada istilah wudhu itu dengan 3 kali. Kenapa? Karena seandainya saja pada basuhan yang pertama belum rata, nah dengan yang kedua, ketiga itu menjadi backup, begitu. Jamaah sekalian, yang kemudian menjadi titik perhatian para ulama terkait dengan mencuci wajah adalah kata-kata faghsilu. Faghsilu itu fi'il amr, dari kata ghasala yaghsilu, artinya mencuci. Pak, kalau dikatakan kita mencuci baju, ya Pak, itu tidak sah kalau bajunya cuma dicipretin doang dengan air. Itu namanya bukan nyuci, itu namanya muncratin air, ya kan? Juga belum sah kalau dikatakan mencuci itu cuman istilahnya disiramin air, bukan cuman dicipretin, bukan cuman disiramin, tapi yang namanya mencuci itu ya ibarat kata bajunya kotor, dicuci itu ya diairin, dialirin air, bahkan kalau perlu dikucek-kucek biar keluar. Nah, itu dikatakan mencuci. Secara hukum ya, bukan mencuci kotoran dari kulit sih sebenarnya, tapi mencuci dosa. Seandainya di wajah kita ini ada dosa, maka mencuci wajah itu maksudnya biar dosa-dosanya pada keluar. Nah, di situ nanti para ulama beda pendapat itu, Pak. Apakah habis wudhu itu segera diseka atau biarin aja? Menurut pendapat ulama yang mengatakan kita mencuci dosa, maka dosanya pada keluar, langsung diseka. Soalnya kalau enggak, ntar dia kering, dia nyerap lagi. Nah, gitu. Ini menurut sebagian ulama. Tapi ada juga para ulama yang lain yang mengatakan, oh enggak, jangan diseka. Kenapa?
Karena ada hadis yang bunyinya nanti umatnya Nabi Muhammad di akhirat itu dikeluarkan oleh Nabi dari neraka, ya, dengan melihat apakah ada bekas air wudhunya. Nah, kalau bisa air wudhu jangan diseka. Semakin lama air wudhu tuh masih ngembang di wajah, nah semakin terang ntar wajahnya. Ya, wajah terang tuh maksudnya bersinar, dikenali oleh Nabi. Wah, mukanya nyala nih, berarti umat saya dia rajin wudhu gitu misalnya. Jadi ada khilafiyah tuh di antara dua ulama antara diseka atau tidak. Tapi lepas dari masalah perbedaan pendapat, yang pasti yang namanya mencuci itu bukan cuma dicipretin, bukan cuma disiramin, tapi diratakan wajah kita tuh dengan air. Afdalnya malah dikucek-kucek. Nah, kalau di dalam mazhab Maliki itu ngucaknya itu Pak, itu dianggap wajib. Jadi kalau kita wudhu nih Pak, cuman gitu doang, cuman kita usapin doang, ini air kita alirkan lalu kita rata-ratain, itu menurut mazhab Maliki ya, itu belum sah. Nyuci bukan begitu, nyuci itu dikucek. Jadi biar pori-porinya masuk air. Yang dengan demikian nanti air masuk ke pori-pori, nah dosa-dosa di dalam pori-pori pada keluar gitu. Ini jadi antara wudhu dengan kayak orang pakai masker gitu Pak, biar pada keluar itu jerawatnya, komedonya dan sebagainya. Tapi itu hanya dalam mazhab Maliki. Di kita mayoritas ulama wabil khusus mazhab Syafi'i mengatakan air dialirkan, imrarul ma istilahnya, ya kan, kemudian diratakan. Jadi nggak cukup Pak kalau cuman misal kata ya, air itu cuman cuman disemprot doang, ces, tapi nggak diratain, itu belum dikatakan mencuci. Boleh disemprot sampai ada tetes-tetesnya banyak, tapi diratain. Nah, jadi ada unsur mencucinya di situ. Nah, bahwa airnya itu mungkin nggak terlalu banyak, hemat sedikit dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting seluruh wajah itu basah. Apalagi tadi ada sunnahnya sampai 3 kali. Nah, jamaah sekalian, maka orang yang pakai lipstik tebal itu kalau dia mau wudhu, lipstiknya harus dibuyarin dulu. Apalagi orang yang habis main pantomim misalnya gitu ya, kan make upnya tebal tuh Pak. Itu kalau dia wudhu kagak tembus itu. Nah, maka mesti harus dirontokin dulu. Nah, intinya adalah apabila air tidak sampai merata di kulit wajah, maka ya mencuci wajahnya belum sah. Gitu ya. Baik, jamaah sekalian, yang kedua adalah tangan sampai sikunya juga ikut. Ini juga berlaku hal yang sama, bahwa seluruh pori-pori kulit kita itu harus terkena air. Nah, maka dalam hal ini wajib bagi mereka yang wudhu untuk mengangkat semua lapisan yang menempel. Apakah itu selotip, apakah itu isolasi, apakah itu perban, apakah itu cat, kutek, tip ek dan sebagainya, yang sekiranya menjadi lapisan dan membuat air itu tidak tembus ke kulit. Nah, termasuk yang juga penting Pak, kuku. Jadi gini Pak, kuku kita ini kalau hitam, banyak kotorannya, maka pada waktu wudhu itu membuat airnya nggak masuk. Oleh karena itu kalau yang pada kukunya hitam pada saat wudhu, dia kudu giniin nih Pak. Kenapa? Karena biar airnya masuk. Nah, biar kukunya nggak hitam dan praktis, potong. Biar nggak ada kuku yang panjang. Bukan berarti kuku panjang itu menghalangi, tapi jadi sarang kotoran, dan kotorannya itu yang bikin airnya nggak kena. Ya, begitu juga orang pakai cincin Pak, sini. Kalau cincinnya ketat, maka dia mesti puter-puter atau dia geser-geser biar masuk. Termasuk orang pakai jam tangan, afdolnya jam tangannya dibuka biar jangan kecelep air.
Tapi mungkin dia jam tangan yang mahal, yang kena air nggak apa-apa, tapi jamnya mesti digini dikit nih Pak. Nah, dilonggarin lalu biar airnya semua pada masuk. Nah, jangan sampai ada 1 senti, setengah senti, 1 mili yang tidak kena air. Nah, oleh karena itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai nanti wudhu kita tidak sah, berarti sholatnya nggak sah, berarti di akhirat kita dihitung belum sholat. Nah, kita protes sama malaikat, perasaan saya sholat. Iya, tapi lu sholat itu wudhu lu kagak sah. Kenapa? Ada lapisannya. Nah, maka itu Pak, kalau orang habis ngelem pakai lem Aibon, wah itu mesti dipakai thinner tuh Pak, atau pakai bensin atau pakai pelarut biar hilang. Begitu juga cat atau tip X. Zaman dulu kan kalau kita sekolah tuh kan salah pakai tip X. Nah, itu tuh menutup kulit, ya kan? Termasuk kalau ibu-ibu tuh yang suka ada pakai pewarna kuku, apa sih namanya itu, kutek apalah gitu ya. Nah, itu menghalangi, mesti dikerok dulu gitu kan. Nah, lain halnya dengan pacar. Zaman dulu Pak, kalau ada orang pulang haji, pulang umroh bawa pacar, bininya nggak ngapa-ngapa, bawa pacar banyak, pacar kuku, ya kan. Nah, kalau pacar kuku kenapa? Karena dia mewarnai kuku atau kulit gitu ya, tapi dia tidak ada lapisannya, sehingga kalau dibilang kukunya basah ya basah, ya kulitnya basah ya basah, karena warnanya itu adanya malah di, ya katakanlah di bagian dalam, tidak bikin lapisan model kayak karet atau plastik atau pita seluloid apa gitu, bukan ya. Nah, begitu juga dengan tato. Lepas dari masalah para ulama mengharamkan bikin tato, tapi kalau udah terlanjur tatoan, ini tato yang asli Pak, itu tidak menghalangi air terkena pada kulit. Kenapa? Karena tato itu bukan lapisan. Justru yang jadi masalah tato-tatoan yang sifatnya pakai lem. Justru itu yang bikin kulitnya jadi nggak basah. Ya, ini lepas dari masalah hukum bikin tatonya. Nah, jamaah sekalian, tadi saya bilang kalau ada perban, gini Pak, perban itu harus dicopot agar kulit yang ada di bawahnya ikut basah. Tapi kalau memang itu luka yang tidak boleh kena air, nah ini jadi masalah Pak. Kenapa? Karena berarti wudhunya nggak sah. Kenapa? Karena ada bagian-bagian dari anggota wudhu yang seharusnya basah, malah nggak basah. Tapi kalau dia basahin, malah lukanya jadi semakin parah. Ini bagaimana? Ada kejadian di masa Nabi SAW, ada orang yang luka itu Pak, bukan tangannya, bukan wajahnya, kepalanya bocor Pak, kena batu dan keluar pendarahan begitu, digubet pakai kain. Nah, ini Pak, kalau kainnya dibuka ngocor darahnya, ya kan? Dan apalagi kalau kena air Pak, bisa infeksi. Nah, masalahnya ini sahabat, walaupun palanya bocor, itu ternyata waktu tidur malam hari dia ngimpi ketemu bininya Pak. Ini ceritanya dalam perjalanan jauh, berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak ketemu bini, dia ngimpi, sampai bocor juga. Nah, sampai dia mimpi basah. Ihtalama, kan harus mandi janabah, sementara kepalanya bocor. Gimana yang harus dia lakukan? Apakah dia mandi atau enggak atau bagaimana? Nah, dia tanya nih kepada teman-temannya, menurut ente saya bagaimana nih enaknya? Nah, kata teman-temannya ini pada sok tahu juga Pak, sotoy gitu ya. Mandi lo, kalau gak bisa harus mandi itu, gitu kan? Dibuka perbannya, darahnya ngocor, digerujuk air. Habis itu dia meninggal. Nah, berita meninggalnya sahabat yang satu ini terdengar sampai telinga Nabi. Lalu Nabi memarahi teman-temannya. Kata Nabi, ente kalau kagak ngerti nanya, jangan berfatwa seenaknya. Terus emang harusnya gimana ya Rasul? Nah, gini, dalam keadaan orang harus pakai perban dan tidak boleh dilepas dan tidak boleh kena air, ya kan? Memang yang dilakukan jadi agak ribet dikit nih Pak.
Pertama, kan ini judulnya bukan wudhu ya, judulnya mandi. Pertama, dia pakai perban, maka dia mandi, tapi bagian kepala yang ada perbannya memang nggak perlu dibasahin. Setelah itu, kemudian dia mengusap saja perbannya dengan tangan yang basah. Setelah itu, dia tayamum. Jadi Pak, mandi juga, tayamum juga, ngusap juga. Nah, itu kata Nabi. Nah, oleh karena itu dalam keadaan yang sifatnya darurat semacam itu, nggak apa-apa, nggak kena air, ya kan? Tapi konsekuensinya diusap itu perbannya dengan tangan yang basah kayak kita ngusap kepala, kan nggak tembus tuh. Dan tayamum juga. Dan kalau itu tadi berjanabah ya mandi janabah juga. Kalau itu wudhu ya berarti wudhu juga, tayamum juga, ngusap juga, tiganya. Jadi pada dasarnya yang namanya wudhu itu harus basah. Baik jemaah sekalian, yang ketiga yaitu wamsahu biruusikum, usaplah kepala kamu. Huruf ba di awal itu para ulama mengatakan itu litab'id. Litab'id artinya cukup sebagian kepala, bukan seluruhnya. Wal muradu birra'si, ya, dan yang dimaksud dengan kepala adalah wilayah yang tumbuh rambut, sehingga boleh dikatakan mengusap rambut kalau rambutnya ada. Kalau rambutnya nggak ada berarti ngusap kepala yang biasanya di situ rambutnya tumbuh, ya. Nah oleh karena itu, karena sebagian para ulama mengatakan nggak harus seluruh rambut itu basah. Lagian memang bukan dibasahin Pak, diusap. Jadi cara mengusap itu adalah pertama tangannya basah dulu, basah ya, bukan menampung air, enggak, basah saja. Jadi kalau dituangin air tangannya megar begini Pak, basah kan? Nah dengan tangan yang basah ini dia mengusap sebagian rambutnya, tidak harus seluruhnya. Memang kalau contoh dari Nabi itu Pak, dengan dua tangan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi, seolah-olah seluruh rambutnya itu terusap. Tapi pernah juga Nabi ya, ketika mengusap sebagian kepala itu posisinya gini Pak, dia pakai sorban ya, sorban nih taruhnya begini Pak. Jadi sebagian rambutnya ada di sini, sebagian lagi ketutup sorban. Maka Nabi mengusapnya, rambutnya kena, sorbannya kena, balik lagi rambutnya kena. Rambutnya tidak semua yang kena tangan, hanya sebagian saja. Itulah dasarnya kenapa dikatakan mengusap sebagian kepala. Jadi kalau ibu-ibu nih dalam keadaan darurat, tempat wudhunya nyampur atau tempat wudhunya terbuka, ada juga tuh Pak musola gitu, atau tempat sholat yang tidak memisahkan laki dan perempuan, itu pun tempatnya kebuka. Nah ibu-ibu tuh kan pakai kerudung, apa mesti dilepas kerudungnya? Enggak, tetap dia bisa pakai kerudung dan membasahi rambutnya. Gimana caranya? Gampang, tangannya basahin dulu, terus dari bawah kerudungnya ini dia pegang aja rambutnya, udah selesai. Atau dari sela-sela jarinya sini dia begini aja dikit, yang penting basah, udah. Termasuk kita ya, mau wudhu mau nyari gantungan peci kagak ada, di mana pecinya pakai aja. Nah ini kan masih ada rambut nih Pak, sininya aja. Cuman memang pakai peci musuh mundur. Kenapa? Karena waktu lagi ngusap wajah, nah ini nih harus sampai nih air ke sini, maka mesti dimundurin. Kalau Bapak pakai pecinya begini terus wudhu segini doang Pak, kagak sah. Kenapa? Jidatnya mau taruh di mana? Jidatnya belum basah. Berarti kan harus semua nih Pak, gini kan? Nah gitu. Wajah, kemudian tangan sampai siku. Maka orang kalau pakai tangan panjang gulung. Kalau tangan panjang kagak digulung, susah itu, nggak bisa kena semuanya. Apalagi sempit kayak gini Pak. Nah ini sempit nih, nggak bisa, ya kan? Tarik dulu sampai di atas siku, baru dia berwudu. Nah begitu juga dengan mengusap sebagian kepala, maksudnya yang penting sebagian rambutnya kena pegang tangan yang basah.
Baru yang kemudian terakhir wa arjulakum ilal ka'baini, dan kedua kakimu sampai batas mata kaki. Ya, berarti sela-sela jari itu harus basah. Telapak kaki harus basah. Dan tidak sah kalau orang wudu kakinya kagak ngelepas kaos kaki. Ya harus dilepas, Pak. Ya, kalaupun nanti ada cerita tentang al-mashu 'alal khuffaini bab yang lain, yaitu Nabi berwudu semuanya basah kecuali kakinya, dia pakai sepatu kagak dilepas cuman diusap. Ntar ada waktunya sendiri kita bahas. Tapi intinya adalah bahwa kakinya wajib mesti kena air sampai lewat dari mata kaki. Nah, itu yang rukun-rukunnya yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Adapun nanti misalnya ketika lagi wudu ada bacaan tertentu, ya misalnya bismillah atau zikir tertentu, habis itu kemudian baca doa wudu dan sebagainya, itu berada pada area yang namanya sunnah yang dikerjakan berpahala, tapi kalaupun tidak dikerjakan wudunya sudah sah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, udah masuk isya ya? Hah, belum? Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan, ada mikrofon. Ya, para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan tentang wudu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berduduk bisa makan minum boleh nggak? Ada makan apa nggak? Sudah wudu terus makan atau minum ya? Ya nggak apa-apa Pak, karena makan minum tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu ada banyak, tapi makan minum tidak termasuk yang membatalkan. Jadi aman lah. Cuman kalau sholat nggak boleh makan minum Pak. Wudu ya. Iya. Kali kan ada Pak, orang lagi sholat tiba-tiba mulutnya bekas habis makan rendang, nyelip gitu. Ini mau dilepeh, takut mubazir gitu kan. Nah, ditelen batal sholatnya. Tapi kalau orang udah wudu terus dia makan terus dia sholat, nggak apa-apa gitu. Asal jangan nanti masih ada sisanya dibilang sayang-sayang. Nah, itu yang bikin batal. Tapi yang batal sholatnya bukan wudunya. Baik, ada lagi Pak? Silakan. Nah, ini Ustaz, kalau kita ada wudu pas sentuhan kulit sama istri gimana? Nah, iya. Jadi gini Pak. Ayat yang tadi kita baca itu menyebutkan aula mastumun nisaa, atau kamu habis menyentuh wanita. Menurut madhab fikih yang 4, yang dimaksud dengan menyentuh wanita itu memang mereka masing-masing punya konotasi yang berbeda. Kita nih Pak, khususnya orang Indonesia yang madhabnya Syafi'i, itu mengambil pendapat secara zahirnya. La masa yulamisu, sentuhan kulit dengan kulit. Jadi Bapak kalau punya istri kita itu kan bukan mahram kita, ya. Maka Bapak sentuh kulitnya dengan kulit Bapak, itu membatalkan wudhu menurut pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang disentuh bukan kulitnya, aman. Misalnya dia pakai baju, ya, yang kita pegang bajunya, nggak apa-apa, ya. Atau bukan kulitnya tapi misalnya rambutnya. Nah, rambut itu bukan kulit Pak, nggak apa-apa. Apalagi yang bukan kulitnya, giginya. Kali giginya diusap-usap gitu sama lakinya, panjang juga gigi lu gitu misalnya kan, itu nggak apa-apa. Kuku Pak, itu bukan kulit. Ya, jadi kalau kulit sama kulit itu batal. Tapi kalau kulit sama kulit tapi ada lapisannya, nggak apa-apa. Ya, itu dalam kalangan mazhab Asy-Syafi'i, khususnya kepada yang bukan mahram. Sedangkan kalau dia mahram, Bapak punya anak perempuan,
nggak apa-apa kulitnya dipegang, cium tangan gitu nggak apa-apa. Kita punya ibu kita sendiri nggak apa-apa, kakak, adik semua. Pokoknya yang kita haram untuk menikah dengan dia untuk selama-lamanya, yang disebut dengan mahram mu'abbad, maka itu nggak masuk hitungan. Sentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang boleh kita nikahi atau sudah sedang kita nikahi istri kita, nah maka itu membatalkan wudhu, khususnya di dalam madhab Syafi'i. Nah yang mengatakan tidak batal itu mazhabnya Hanafi, dan di tengah-tengah ada mazhab Maliki yang mengatakan begini, batal apa enggak tergantung nyetrum apa enggak. Kalau dipegang, nah itu batal. Tapi kalau dipegang enggak nih, ardenya bagus nih, kagak nyetrum gitu ya. Nah maka itu enggak batal kata Maliki. Nah di kita Syafi'i nyetrum kagak nyetrum, asal kulit sama kulit otomatis batal gitu Pak. Baik, ada lagi Pak? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita habis wudhu, tiba-tiba hewan kucing itu nyentuh kulit kita, itu gimana Ustaz hukumnya? Kucing. Iya. Jadi gini Pak, memang ada sebagian ulama yang mengatakan kucing itu najis, ya. Nah dengan asumsi bahwa kucing itu najis, bulunya atau badannya dan sebagainya, ya berarti dianggap itu istilahnya membatalkan wudhu atau gimana. Ada pendapat yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut umumnya para ulama, kucing itu zahirnya itu tidak najis. Ya walaupun kadang-kadang dia makan bangke, dia makan tikus, dia makan apa dan sebagainya. Ya emang begitu kan. Apalagi dia kalau kencing gak cebok, ya kan? Ya kan kalau kan gak cebok juga gitu. Apa dia cemek-cemek gitu atau gimana gitu kan? Nah sehingga nanti para ulama beda pendapat di situ tentang apakah kalau kita megang kucing jadi batal ya gara-gara ada apa istilahnya najisnya gitu. Sebenarnya bukan batal sih, cuman nggak boleh sholat aja. Kenapa? Karena kalau sholat kan nggak boleh ada najis yang nempel. Nah sedangkan kalau wudhu kena benda najis itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman harus dibersihin sebelum sholat kan begitu ya. Nah baik, ada lagi Pak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Kalau berwudu itu apakah kalau seandainya habis mandi kita berbalon anduk itu gimana? Apa boleh kok kan? Maksudnya berwudu tapi cuma pakai anduk doang. Kadang-kadang mandi terus kadang-kadang suka perempuan biasanya habis mandi terus sekalian wudu. Jadi gini Pak, wudu bagusnya pakai baju, khususnya kalau Bapak wudunya di masjid. Karena kalau Bapak wudhu di masjid pakai anduk doang, orang pada bingung nih orang ngapain gitu ya. Tapi kalau Bapak wudhunya di dalam kamar mandi, saya mau nanya nih Pak nih. Kalau orang mandi janabah nih Pak di dalam kamar mandi, afdolnya dia pakai baju apa enggak? Mandi janabah, afdolnya dia nutup aurat apa enggak? Di dalam kamar mandi Pak? Enggak kan? Enggak lah. Ngapain lu basah-basahan, kecuali mandinya di empang. Nah, di Belumbang. Zaman dulu Pak, di kali. Memang dia mesti pakai basahan, telesan kalau kata orang Jawa. Soalnya apa? Itu auratnya kelilingan. Dia mandi di tempat umum. Zaman dulu Pak ada lukisan Kali Ciliwung tuh orang pada mandi. Nah, emak-emak pada nyuci sekali dia mandi. Nah, kalau dia mandinya telanjang bulat, bapak-bapak betah lewat situ. Iya, makanya suruh pakai penutup ketika nih ya, itu tempatnya publik umum. Nah, setelah kita semakin maju dan ada kamar mandi yang menutup seluruh aurat kita, maka Bapak telanjang bulat di kamar mandi buat mandi itu sudah lazim. Gitu. Nah, sekarang begini Pak, untuk mandi janabah telanjang bulat boleh. Kenapa kalau wudhu telanjang bulat nggak boleh? Ya kan boleh-boleh aja, gitu kan? Nah, karena kan sekalian, ya kan? Masa kita mandi janabah, terus kita pakai baju, terus kita wudhu? Nggak perlu Pak. Kenapa? Karena orang mandi janabah itu dengan niat raf'il hadasil akbar,
automatically hadas kecilnya pun sudah keangkat. Jadi dia nggak perlu wudhu lagi, ya kan? Bapak kalau habis mandi janabah nih Pak, ya kan? Itu Bapak nggak usah wudhu lagi habis mandi janabah, langsung aja pakai baju sholat gitu, nggak masalah. Belum wudhu lu, udah otomatis kalau orang udah mandi janabah berarti dia juga dianggap sudah suci dari hadas kecilnya juga. Begitu hadas besarnya diangkat, otomatis kecilnya juga terangkat. Jadi tidak perlu wudhu lagi. Nah, kecuali Bapak mungkin mandinya bukan mandi janabah, mandi biasa doang, gitu kan? Mandi biasa doang, terus mau wudhu nih. Apa perlu pakai baju dulu baru wudhu? Apa boleh sekalian? Sebenarnya kalau sekalian asalkan masih di dalam kamar mandi tidak ada masalah. Soalnya apa? Lah tadi lu telanjang bulat kagak ada masalah. Giliran mau wudhu jadi masalah, ya kan? Nggak jadi masalah asalkan masih di dalam kamar mandi itu. Nah, mungkin banyak di antara kita yang kemudian melihatnya begini, dia wudhu nggak pakai baju, tapi wudhunya di mana? Di kali, wudhunya di tempat umum, di pabrik. Ya itu emang nggak punya adab itu, ya kan? Jangankan mau wudhu, belegot nggak pakai baju begitu Pak di jalanan orang katain, lu kagak minum obat lo hari ini gitu kan? Jadi urusan itu Pak. Nah maka kalau bicara adab, ini nggak ada kaitannya dengan wudhu sih sebenarnya, dengan manusia gitu. Nah kalau kamar mandinya di dalam, kamar mandinya di dalam kamar kita sendiri kan model rumah sekarang gitu Pak. Kamar di dalamnya ada kamar mandi, ya kan aman sebenarnya, nggak ada masalah. Mungkin ini kita ngomong begini Pak, ini asrama, satu kamar 20 orang, kamar mandinya di sono jauh. Nah kalau dia mau wudhu, ya ada tempat wudhunya di luar, bukan dalam kamar mandi. Ya lu pakai baju dulu yang benar. Kenapa? Karena kalau wudhu mau di luar ya tetap dia harus menutup aurat, begitu Pak. Ya kan gitu Pak. Zaman dulu kan kita kalau yang kamar mandi kan di belakang. Orang tuh kalau datang ke rumah kita mau numpang ke sumur gitu kan. Sumur mah nggak dalam rumah Pak, di belakang rumah kita sumur. Sebelah sana lagi jambannya gitu. Nah itu Pak kalau orang udah telanjang bulat dari dalam rumah mau ke sumur, ya orang katahin gitu. Dulu tapi kalau zaman sekarang kan aman. Kamar mandinya di dalam kamar kita sendiri. Ya terus nggak harus pakai baju dulu sih sebenarnya sah-sah saja gitu ya. Baik, ada lagi Pak? Cukup ya? Ya, mari kita tutup dengan sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.